Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada era ini di satu sisi memang sangat membantu kehidupan kita. Sebut saja salah satu contohnya adalah alat komunikasi berupa handphone, gadget yang kita bawa. Di satu sisi, gadget sangat dipentingkan pada hidup kita. Dengan alat komunikasi, kita semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain, dapat mengaktualisasi diri, dan segala macam permasalahan bisa kita selesaikan dengan menggunakan alat komunikasi ini. Mencari informasi-informasi yang belum kita ketahui, bahkan ada juga yang permasalahan tentang hal-hal yang bersifat pribadi maupun keuangan dapat dibantu dengan menggunakan alat komunikasi ini. Namun di sisi lain, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat menyebabkan permasalahan jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Begitu pula dengan kehadiran media sosial umat sedharma yang berbahagia. Media sosial juga merupakan salah satu produk dari teknologi, manfaatnya sangat luar biasa bagi diri kita. Dengan media sosial kita bisa mengaktualisasi diri, banyak mempunyai teman, banyak mempunyai partner-partner kerja, bahkan kita bisa berbagi, ataupun sebagian orang media sosial juga dimanfaatkan untuk menggali pundi-pundi rezeki. Sehingga media sosial dimanfaatkan juga untuk mendapatkan penghasilan di sana. Namun ketika kita tidak bijak menggunakan media sosial, maka kita bisa berurusan dengan hukum, bisa merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Contoh nyatanya beberapa kasus seperti kejahatan, pelecehan, penghinaan, kekerasan, kasus-kasus intoleransi sebagian besar berawal dari pemanfaatan media sosial yang kurang bijak. Untuk itu, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membicarakan bagaimana kiat bijak kita dalam menggunakan media sosial sebagai upaya moderasi beragama menuju Indonesia rukun. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berbicara tentang moderasi, perkenankan saya mengutip salah satu bait kekawin dari Sutasoma. Ruwane kadatu winu suara budawi suwe bine kira kureng apaan kena parwono sen mangkang jinat kalawan siwe tatu tunggal binek kia tunggal ike dan hana dharma mangruwe. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita pahami, maknai salah satu bait kekawin dari Sutasoma ini mengingatkan kita pada adanya perbedaan. Bineka Tunggal Ika tan hana dharma mangruwe. Walaupun berbeda-beda, namun kebenaran itu tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Ini mengingatkan kita bahwa perbedaan yang ada dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang wajar. Mengapa? Karena
Kita lihat dari kelahiran kita memang kita dilahirkan berbeda-beda. Berbeda fisik, berbeda postur tubuh, berbeda rambut. Bahkan dalam bingkai Negara Persatuan Republik Indonesia, kita ada di posisi yang berbeda. Dari wilayah yang berbeda, suku, bangsa, ras, agama, kepercayaan, semuanya berbeda. Untuk itu, perbedaan adalah hal yang wajar. Kekawin Sutasoma menegaskan kita agar perbedaan itu tidaklah harus dibanding-bandingkan. Marilah perbedaan itu kita sandingkan. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pula halnya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah melaksanakan agama dengan jalan tengah. Tidak ekstrim kanan ataupun kiri. Bagaimana kita meyakini agama yang kita anut tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Menjalankan kebenaran sesuai dengan agama kita tanpa menyalahkan orang lain. Dengan demikian, umat sedharma yang berbahagia dengan melaksanakan moderasi beragama, khususnya dalam memanfaatkan teknologi di dalam media sosial, kita bisa mewujudkan harmonisasi dalam hidup ini. Kita dapat mewujudkan keharmonisan dalam hidup ini. Sesuai dengan ajaran Hindu, sebagaimana yang terkandung dalam Sara Samuscaya, bahwa dikatakan umat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan beliau yang lain. Untuk itu manusia bertanggung jawab atas keharmonisan dunia ini, bertanggung jawab atas keharmonisan apa yang ada di dunia ini. Dalam Sara Samuscaya sloka 2 disebutkan, risah kueh ning sarwa buta, iking janme wang juga wenang gumawayakan ikang subuh asubuh karma. Dikatakan bahwa di semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, risah kueh ning sarwa buta, hanya manusia sajalah yang bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Kunang panentasa kenering subuh karma ikang ngasubuh karma. Mangkana palaning dadiwang. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai manusia harus dapat meruat perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikianlah keutamaan menjadi manusia. Umat sedharma yang berbahagia, jadi jika kita renungkan isi dari Sara Samuscaya 2 ini mengingatkan kita kembali bahwa kelebihan kita menjadi manusia bukanlah hanya kebanggaan semata. Namun jauh daripada itu, kelebihan menjadi manusia, keutamaan menjadi manusia adalah sebuah tanggung jawab. Untuk itu, mari kita bijaksana dalam menggunakan media sosial. Karena dengan bijaksana menggunakan media sosial, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Selain itu, dalam niti sastra, kekawin niti sastra disebutkan pula bagaimana seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan keutamaannya sebagai manusia. Sebagai berikut. Maksi kasih resek tendasi kewisik dan nanalen mereci keput cebun tutike wis ye katin ngataken sareperidan tewisek
puntun niketanan wane dur janek sarwa sandini kewis mapepekeng awak. Umat sedharma yang berbahagia, dikatakan dalam teks Niti Sastra bahwa jika binatang khususnya kelabang, dia hanya memiliki bisa pada kepalanya. Begitu pula halnya dengan kalajengking, dia hanya memiliki bisa pada ujung ekornya. Sedangkan ular, dia hanya menyimpan bisanya pada taringnya. Sedangkan manusia yang durjana, yang jahat, yang tidak bertanggung jawab dengan keutamaannya, semua bagian-bagian tubuhnya berbisa atau beracun yang dapat menyakiti orang lain. Punya kepala, dia punya otak, dia merancang, merekayasa kasus, menjatuhkan orang lain. Punya mulut, menghujat, berkata kasar, menyakiti orang lain. Punya tangan, dia dapat memukul orang lain. Punya kaki, dapat menendang orang lain. Maka tidak salah orang arif bijaksana mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Namun ketika kita menelisik lagi dari uraian kekawin Niti Sastra itu, bukan hanya mulut saja, semua bagian tubuh, bahkan jari jemari saja dapat membuat masalah. Khususnya dalam hal ini adalah ketika kita salah memanfaatkan teknologi. Untuk itu umat sedharma yang berbahagia, mari ingat kembali dalam memanfaatkan teknologi khususnya dalam media sosial. Mari kita ingat ajaran dari agama Hindu, khususnya ajaran susila, yaitu Trikaya Parisuddha, di mana kita disarankan berpikir berulang kali terlebih dahulu sebelum kita berkata maupun berbuat. Karena pada hakikatnya ketika kita berpikir, berbicara, berbuat, semuanya akan menghasilkan pahala. Siapa karitan temung hayu, masedana sarwa hayu. Niata ketemuan ningala, masedana sarwala. Siapapun dia, kalau sudah berbuat yang baik, pasti akan mendapatkan pahala yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berbuat yang jahat, pasti akan mendapatkan pahala yang buruk pula. Untuk itu umat sedharma yang berbahagia, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat memerlukan sikap yang bijaksana untuk memanfaatkannya. Yang kedua, sebagai umat manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita wajib bertanggung jawab. Dengan hidup wiweka janyana, mari kita sama-sama menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mari kita bijak dalam bermedia sosial sebagai upaya kita, sebagai upaya moderasi beragama, menciptakan Indonesia rukun yang kuat, damai, dan aman. Umat sedharma yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.